kami monggo Mas selaku MC yang berdua acara. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Ya, betul sekali. Tentu saja yang pertama pembukaan ini malam, yang kedua menjelang, ya tinggal ya terus sambutan ya, yang kedua sambutan, yang ketiga perkenalan, yang keempat yaitu tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ridho Fadli. Baik, memasuki acara yang selanjutnya, marilah kita buka acara pada pagi hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu tilawah Quran yang akan dibawakan oleh saudara Ridho Fadli. Moga waktu dan tempat kabur, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alamin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtighaukum min fadli. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman dari Quran tadi adalah tilawah dari saudara kita, salah satu pengurus dari Kafi, adalah Ridho Fadli. Dan juga memasuki acara selanjutnya, yaitu acara selanjutnya sambutan dari Pembina Kafi. Ya, kami persilakan kepada Ustadz Umerkas selaku Pembina Kafi untuk memberikan sambutan di depan. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Allahumma amin. Rekan-rekan keluarga Hijrah Fisabilillah Kafi yang dimuliakan Allah, baik yang datang secara berpasangan maupun yang datang secara sendiri-sendiri. Apa ya? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Kita hari ini akan menyelenggarakan satu kelas yang insya Allah di dalamnya syarat akan ilmu bersama Ustadz kita, Ustadz Ridho Febri. Saya kira tadi MC salah membaca, ternyata qori'nya Ridho Fadli. Sama-sama Ridho ya. Semoga kita semuanya di kelas ini dikaruniai kefahaman ilmu atas nanti ilmu yang beliau sampaikan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan terkecil kita, yaitu kehidupan keluarga. Insya Allah akan banyak hal yang nanti kita bahas di sini. Saya mohon teman-teman ini nanti bisa, karena ini pengajian yang paling lama yang akan dialami oleh Kafi. Biasanya pengajian pekanan itu kan undangan 4:30 selesai maghrib, tapi datangnya 5:30 kan. Jadi kan cuma 10 menit biasanya. Kayaknya di player tuh 4:30, tapi datangnya jam. Jadi ini akan menjadi kajian yang paling lama misalnya, karena 2 sesi. Jadi persiapkan mental dan fisik antum semuanya. Tapi insya Allah ini akan menjadi kelas yang menarik karena ini sangat relevan ya dengan kehidupan kita yang paling dekat dengan pasangan kita, keluarga kita. Juga untuk teman-teman yang belum menikah, tentu ini sebagai bekal ilmu buat kita semuanya. Saya tidak berpanjang lebar karena sambutan ini sesuatu yang sebenarnya sangat membosankan. Yang penting kita langsung dapat ilmunya saja, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kehadiran beliau ini, alhamdulillah hari ini spesial khusus buat Kafi. Saya ucapkan jazakumullah khairan Ustaz Ridho hadir bersama kita akhirnya bersama Kafi walaupun beberapa kali tertunda. Hari ini alhamdulillah Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa adakan acara ini. Yang kedua, saya ucapkan jazakumullah khair kepada semua panitia dadakan yang luar biasa ya, bisa menggarap program internal kita ini dengan sangat sempurna. Tentu tidak bisa sempurna 100% ya, karena sempurna milik Allah, tapi ini satu yang luar biasa. Saya apresiasi buat semua panitia dan pengurus. Saya mewakili pembina Ustadz Fuad, Ustadz Rafiq dan Ustadz Husnan mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mengikuti kelas kali ini dan semoga nanti ilmunya bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita dan umat Islam tentunya pada umumnya. Kalau kita ini mau jadi satu gerakan dakwah, tentu kita harus selesai dengan diri kita dulu dan keluarga kita, baru kita bisa memberikan impact yang banyak, yang positif untuk Islam dan kaum muslimin insyaallah. Terima kasih. Ini sambutan singkat dari Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Umer selaku pembina dari komunitas Kafi Solo yang telah menyampaikan sambutannya pada pagi hari ini dan memasuki acara yang utama atau acara inti Mas Adi ya, yaitu adalah kajian yang akan dibawakan dan disampaikan langsung oleh Ustadz kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Siapa Ustaz? Ustadz Ridho Febri. Iya, Ustadz Ridho Febri. Ya, selamat pagi. Kepada beliau Ustadz Ridho Febri kami persilahkan kepada Ustaz. Saya minjem mic wireless. Siap. Kasih ya Mas ya. Ngapain di sini? Enggak mau nanya toh. Ikut ngisi siap. Lebih nyaman dengan antum daripada dengan aku. Astagfirullah. Baik, alhamdulillah
Bapak Ibu semuanya, teman-teman dari Komunitas Kahfi, pada pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah bersama-sama dengan Ustaz kita yang sudah hadir pada Alhamdulillah. ini. Luar biasa, beliau sudah menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita semuanya. Ustaz Ibnu Febri, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat afiat. Ya, sehat, Alhamdulillah. Dari mana tadi? Dari tadi di gedung ini. Oh, di gedung ini. Dari jam 8 di sini. Dari dulu, Mas. Enggak, saya dari Bandung, Mas. Saya tinggal di Bandung. Langsung sini, Dari kemarin. Tanggal 1 di Jogja dulu. Oh. Sampai tanggal 3 baru sampai sini. Oh, ya. Alhamdulillah. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi yang sangat spesial, Ustaz. Ya, insya Allah. Sudah terpampang di belakang merawat cinta sampai surga. Ada ping-ping juga ini. Ada ping-pingnya juga. Tapi nama jangan tertutup di sini. Enggak apa-apa. Jadi tentang merawat cinta sampai surga. Kebetulan di komunitas Kahfi ini, Ustaz, mayoritas adalah anggotanya sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Tapi di sisi lain juga masih ada anggota yang Singgelilah. Termasuk saya. Termasuk saya. Promosi diri sendiri. Maksud saya Mas Adi tadi juga. Iya. Gitu. Dan kita akan membahas tentang bagaimana itu merawat cinta sampai surga. Tapi mental siap kan, Mas? Enggak, ngebahas tentang ini mental siap enggak? Mental siap, insya Allah mental siap. Mas Adi siap mental. Nah, untuk pembahasan materi hari ini, kita akan sampaikan dulu kepada Bapak Ibu semuanya materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibnu Febri, dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab. Maka di kesempatan yang luar biasa pagi hari ini, silahkan untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa itu relate dengan kehidupan rumah tangga. Dan juga untuk mungkin yang jomblo-jomblo boleh juga mempersiapkan pertanyaan untuk mempersiapkan jenjang kedepannya. Insya Allah siap. Baik, begitu. Dan juga tentang merawat cinta sampai surga ini, untuk materi sebelumnya, kami persilakan kepada Ustaz Ibnu Febri. Waktu kami berikan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati segenap pembina dari Kahfi, Ustaz Rafiq Hamdah sudah hadir juga, ada Ustaz Fuad. Jazakumullah khairan kasir. Saya baru pertama kali ketemu. Semoga panjenengan beserta dengan keluarga dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semuanya, para singgelilah, dan juga saya paling seneng nyebut di awal. Karena udah ngenes jangan dikasih belakang gitu. Ya, jadi di depan gitu. Dan juga para teman-teman semua yang beserta dengan pasangannya, semoga senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini acara dadakan yang Masya Allah, sebenarnya saya lebih senang kondisinya santai. Santai itu lesehan. Tapi semoga nanti di sesi kedua bisa dirombak, kita lesehan aja. Itu lebih santai buat saya. Karena kayak begini terlalu kelihatan formal gitu. Tapi yang paling penting adalah esensi dari ilmunya itu sendiri sih, insya Allah ya. Saya ditelepon sama Ustadz Umer, dirubah konsepnya yang tadinya seharian mau bareng sama keluarga Kahfi, dan kejadian, tapi dengan nuansa majelis ilmu. Itu posisi saya lagi perjalanan dari Padang menuju pulang ke Bandung. Jadi telepon sama beliau, diceritakan begini-begini, oh siap, dengan senang hati. Sebetulnya saya punya kelasnya sendiri, namanya JCC, Janati Couple Class. Jadi memang couple. Wajib suami istri, nggak ada yang single-single ikutan nyusup gitu kan. Itu. Cuman kalau kata Ustadz, kayak, boleh Ustadz yang single? Oh boleh, gitu kan. Nanti duduknya di belakang aja, kata Ustadz Umer loh, bukan kata saya. Bukan kata saya, kata Ustadz Umer ya. Kenapa? Karena gini, nanti di sesi kedua, ini kan masih dipisah, di split ya, antara suami dengan istri. Nanti sesi kedua, suami mencari istrinya masing-masing. Dan istri mencari suaminya masing-masing. Kan kebayang yang single mau nyari siapa? Tiang. Kan enggak gitu. Karena enggak ada sandaran kecuali cuma 2 tiang ini kan. Jadi ya yang singlenya berpisah sedikit di belakang untuk sama-sama menjagalah khidmatnya kita sama-sama insya Allah. Bukan berarti menyampingkan, bukan. Ini jadi pembelajaran dan hikmah juga kok buat kita semuanya. Jazakumullah khairan kasir. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, zuhur jam berapa di sini? 11.45.
dimepetin sampai zuhur atau gimana? Mepetin zuhur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu lazim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Satu kebahagiaan dan kebanggaan buat saya secara pribadi selama ini hanya menjadi seorang follower bagi komunitas Kahfi ini. Bener, coba tanya sama adminnya. Saya dulu yang follow, baru saya di follow back. Iya, mana adminnya? Kasih tau gak? Iya, ya kan, jenengan yang follow back saya kan? Iya. Kalau saya begitu, komunitas atau guru-guru yang saya kagum dengan ilmunya, saya follow mereka. Termasuk Ustadz Rafiq juga saya follow dulu dari lama. Belum di fallback sama beliau. Belum di fallback sama beliau. Dulu juga sama Ustadz Umair, saya dulu yang follow, baru beliau fallback. Kenapa? Bagi saya mencintai orang-orang berilmu itu luar biasa buat saya. Padahal saya bukan orang yang berilmu, tapi dikasih kesempatan untuk seperti ini nih, nikmat dan rizki besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya secara pribadi. Dan alhamdulillah saya sama istri saya yang sudah 12 tahun mendampingi saya, doanya, air matanya, cintanya, kesetiaannya sudah mengantarkan saya pada titik ini. Selain doa dari orang tua. Ya. Jadi teman-teman semuanya jangan pernah, khususnya para suami, apapun karir kalian semuanya bukan karena kalian hebat. Tapi ada terselip doa yang dilakukan oleh seorang istri saat diam-diam dan tanpa kita tahu semuanya. Untuk apa? Mendoakan semua kebaikan untuk kita. Betul tadi yang disampaikan sama guru kita Ustadz Umair bahwa dakwah itu akan sustain kalau urusan rumah tangga kita juga sudah sustain, sudah baik. Dan dakwah itu bukan hanya sekedar kita ngomong kepada orang lain, tapi yang paling penting adalah kita menjadi teladan dan contoh di dalam rumah, khususnya para suami. Karena banyak suami yang gagal paham ketika masuk dalam fase pernikahan. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya izin berdiri. Datang sendiri, geserin whiteboard sendiri. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, sebetulnya biasanya kalau konsep JCC itu 2 hari 1 malam. Jadi nginep ya. Mungkin nanti bisa jadi program bareng ke depannya, bisa lebih luas lagi manfaatnya. Nanti saya padatkan materinya dalam 2 sesi ini. Karena satu sesi biasanya 2 jam, saya ngomong. Sesi kedua juga 2 jam, nanti kita istirahat, ada ngebangun bonding. Makanya kemarin saya bilang sama Ustadz Umair, saya butuh partner MC yang kocak. Beneran lucu dua-duanya nih. Karena itu akan ngebangun suasana sama teman-teman semuanya. Termasuk juga kelas JCC yang saya lakukan. Nah, nanti baru di sesi terakhir, ngebangun bonding antara suami dan istri. Ya. Karena bagi saya... sekarang itu tadi ngobrol juga di podcast sama Ustadz Umair, nggak tahu kapan tayangnya. Saya juga nggak tahu, pokoknya udah podcast aja. Beliau menyampaikan data 500 juta di tahun 2022 tingkat perceraian di Indonesia. Ingat, itu yang tercatat. Berarti yang nggak tercatat jauh lebih banyak. Suami yang tiba-tiba meninggalkan istrinya begitu saja tanpa ada kejelasan, itu jauh lebih banyak. Digantung, ya kan? Ngomong pisah, padahal mungkin itu baru jatuh talak 1, tapi tiba-tiba hilang entah kemana, dapat kabar udah nikah lagi. Ini kelakuan laki-laki begitu. Mohon maaf ya Mbak ya. Maafkan kami para laki-laki yang sering nggak tahu diri. Karena apa? Tidak mau mengilmui diri. Fokus objek pada hari ini suami dan istri. Tapi fokus terbesar saya ada pada suami. Kenapa? Pertama gini, sebelum saya masuk ke materi utama, apa sih tujuan berumah tangga? Apa? Ini kita cari strong what-nya dulu. Atau langsung ke strong why boleh. Kenapa kita harus menjalani rumah tangga?
Bisa jawab? Apa? Apa tujuan kita berumah tangga, teman-teman semuanya? Melengkapi separuh agama. Oke, berarti ada kebaikan yang dilakukan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Pertanyaan saya sederhana. Suami ketika dibangunin subuh ngambek nggak? Ya kalau dulu itu enggak Pak. Bener, kita jujur-jujuran. Artinya saat kita mau dan berani untuk jujur, berarti siap untuk berubah jadi lebih baik lagi. Apalagi tujuan dari berumah tangga? Dengan siapa? Supaya lebih... Oh, agar bersama dengan suami surga itu terasa lebih dekat. Mau saya tanya dengan pertanyaan berkaitan dengan statementnya Mbak. Surga itu identik dengan bahagia. Pertanyaan saya sederhana. Selama menjalani rumah tangga sudah bahagia belum? Jangan jawab insya Allah, nggak percaya saya. Lah, insya Allahnya orang Indonesia kan begitu. Kata Ustadz Umair tadi, pengajian biasa ya, 4:30, insya Allah datang menjelang maghrib. Saya mau tanya, sudah bahagia belum? Jawabannya antara sudah atau belum? Sampun. Saya kaget. Sudah bahagia belum? Menuju. Nggak ada dalam pilihannya, Mas. Jangan kreatif, pilihannya sudah atau belum. Teman-teman, buat yang merasa sudah, saya mau tanya. Kalau lagi WhatsApp suami, telepon suami nggak diangkat, padahal dia online, ngambek nggak dibales? Nggak bahagia berarti itu. Betul dah. Sekarang saya mau tanya sama suami yang merasa sudah bahagia, tiba-tiba istri lagi curhat dengan kecepatan speed 320 km per jam. Dia ngomong dalam kondisi kita capek, masih siap menyiapkan telinga kita untuk istri kita? Belum bahagia rumah tangganya, masih jauh. Saya nggak akan ngambil contoh yang jauh, relevansinya dengan kehidupan kita, karena saya juga seorang suami. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, tujuan berumah tangga itu cuma satu. Quran surat ke-30 ayat 21 yang tadi dibacain. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Apa kata Allah? Kenapa Allah menggunakan kata ayah? Ayah adalah segala sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah. Baca Quran ayat, iya kan? Membuat hati kita tenang. Maka dalam rumah tangga itu harus ada ketenangan. Kedua, apalagi? Membuat kita semakin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah. Artinya ada nilai ibadah di dalam rumah tangga kita. Sehingga sumber utamanya kalau dari ayat ini adalah perempuan, tapi saya pengen mengeneralisirnya secara umum. Artinya begini teman-teman semuanya, tujuan utama kita berumah tangga bersama dengan pasangan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Saya mau tanya, ada nggak syariat lain di dalam Islam yang dikatakan akan terbawa sampai ke surganya Allah? Ada nggak? Hah? Teman-teman, selama ini ngaji apa? Ya, tanya diem aja. Ada nggak? Tidak ada. Cuman satu, apa? Pernikahan. Dan ini yang menjadi goalsnya kita dalam berumah tangga kan. Quran surat ke-52 ayat 21, surat At-Tur. Orang-orang yang beriman beserta dengan keluarga mereka tanpa dizolimi sedikit pun, mereka dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa temanya merawat cinta sampai surga. Bahasa kerennya JCC, Jannati Couple Class. Di kelas khusus untuk suami istri agar bisa meraih surganya Allah. Bukan hanya surga di akhirat nanti, tapi menghadirkan surga itu di dalam rumah. Hal yang pertama harus kita sadari adalah tentang apa? Tujuan berumah tangga. Bahwa berumah tangga itu untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Teman-teman semuanya, puasa Senin Kamis harus ketemu Senin dan Kamis buat bernilai ibadah. Betul kan? Sholat harus ketemu waktu sholat, baru kita dapat nilai ibadah di dalamnya. Tapi rumah tangga, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, semua bernilai ibadah kalau kita bisa mengamalkannya. Kalau bisa kita mengamalkannya, panggil sayang sama istri, sayang, solehah, itu kan ada nilai ibadahnya. Berapa ratus kali kita memanggil istri kita, memanggil suami kita dengan sebutan seperti itu, Allah catat sebagai ibadah di sisi Allah. Manggil suaminya apa? Mbak, Mas, Abi.
saya menghindari manggil seperti panggilan orang tua. Bagi saya. Karena takutnya penisbatannya nanti kepada orang tua. Kekhawatiran bagi diri saya saja. Saya punya kriteria, tingkatan manggil istri saya. Pertama saya panggil solehah. Kedua, sayang. Ketiga, bun, bukan bunda. Kenapa ada 3 tingkat ini nih? Kalau dipanggil nggak ngedengar dengan panggilan solehah, panggil sayang, nggak ngedengar juga, bun, kaget dia. Dan itu jarang. Saya manggilnya paling seringnya ini 2, solehah sama sayang. Ini ada orangnya. Sengaja saya bawa. Apa yang saya ceritakan itu ada saksinya. Bukan di belakang. Nggak gitu. Kan banyak yang bilang begini, enak ya jadi istrinya ustadz, selalu dibimbing, ada teladannya, selalu dapat ilmu. Pret. Ujiannya yang lebih banyak daripada senangnya. Ya sayang ya. Ketawa dia. Saya selalu bawa istri saya. Kenapa? Untuk dikenalkan sama saudara-saudara barunya. Para muslimah, para mbak-mbak dari Kahfi, bagi saya udah menjadi saudara. Bagi istri saya, sama. Hanya dengan semuanya juga sudah menjadi saudara bagi saya. Nah, saya lanjut. Ibadah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Karena di dalamnya ada nilai ibadah membuat suami istri semakin dekat kepada Allah, maka Allah akan hadirkan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Pertanyaannya dengan kaidah terbalik. Kenapa ada rumah tangga yang sering berkonflik, jauh dari sakinah? Jawabannya sederhana. Karena di dalam rumah tangganya tidak penuh dengan nilai-nilai ibadah. Gampang kan? Dan Allah menggunakan kata wa min ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah. Teman-teman semuanya, tempat paling sejuk di sini Tawangmangu ya. Kalau datang ke sana, ke puncak, ke satu tempat yang ada di atas, ngelihat sesuatu di sekelilingnya, ngucapin Masya Allah. Kenapa demikian? Sebagai tanda-tanda kebesaran dari Allah yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Atau pergi ke Bandung, ke daerah selatan, ada kawah putih namanya. Di daerah Ciwidey, sejuk, adem, tentrem, ayem. Ketika datang melihat sesuatu yang indah, mengucapkan Masya Allah. Saya mau tanya, sampai di rumah ketemu pasangan, nyebut apa? Serius? Alhamdulillah, masa? Apa istighfar? Hah? Astagfirullah. Loh. Piamanilah gitu. Teman-teman semuanya, kan pernikahan tanda-tanda kebesaran Allah. Adanya pasangan itu juga sebagai tanda kebesaran dari Allah. Buat kita ada di dalam dirinya, tetap kita mengucapkan Masya Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah sudah menciptakan pasangan kita yang mau mendampingi kita selama ini, teman-teman semua. Itu kan ada nilai ibadahnya. Saat kita melakukan penerimaan terhadap segala kekurangan dari pasangan kita. Yang paling susah itu. Yang paling susah itu menghadirkan syukur yang berujung pada rasa sabar. Orang yang bisa menghadirkan syukur dan berujung pada sabar, itu adalah orang-orang yang berpandangan bahwa istri saya, suami saya adalah amanah sekaligus ujian dari Allah. Kenapa jadi amanah? Untuk melahirkan syukur. Saat di luaran sana banyak para singlilah yang setiap malam mereka berdoa, ya Allah karuniakan kepada saya pasangan yang soleh dan soleha. Kita sudah punya di samping kita, suami kita ngorok, istri kita ngiler, misal. Kok nggak ada bagus-bagusnya Ustaz? Iya, kalau ngomongin tentang kebagusan, nanti nggak siap dengan kekurangan. Karena apa? Kelebihan dari pasangan buat kita itu bonus dari Allah. Saat kita bisa menerima segala kekurangan dari pasangan kita. Saya katakan begini teman-teman semuanya. Saat kita bisa mensyukuri dan bersabar dengan segala kekurangan pasangan kita, maka kita akan melihat versi terbaik dari siapa pasangan kita sesungguhnya. Saya ulangi. Kalau kita bisa bersyukur dan bersabar dengan segala kekurangan kita, kekurangan pasangan kita, maka kita akan diberikan oleh Allah karunia apa? Kebahagiaan berupa kelebihan dari pasangan kita. Di depan mata kita akan melihatnya sendiri. Artinya gini, mengenyampingkan segala kekurangannya dan hanya fokus pada kelebihannya saja. Intinya begitu.
Nah, itu kan nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kenapa Allah menggunakan kata wa min ayatihi, kata Allah dari golonganmu sendiri, dipasangkan dengan latar belakang yang berbeda, isi kepala berbeda, jenis kelamin pasti beda. Kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan muncul perbedaan. Itulah tanda-tanda kebesaranku sebagai Rabbmu. Untuk apa? Agar kalian bisa bersyukur dan menjadikannya sebagai amanah dalam kehidupanmu dan bersabar atas segala yang kurang yang ada di dalam dirinya. Dan bersabar dengan segala sesuatu yang menjadi kekurangannya dan lain sebagainya, teman-teman. Itu jadi ujian buat kita. Kebanyakan dari kita nggak siap saat melihat sesuatu yang buruk dari pasangan kita. Padahal itu ujian dari Allah. Teman-teman coba buka video dari Fcam ya, yang viral yang hampir 400.000 itu. Ada salah satu, coba lihat komennya teman-teman. Aneka macam. Atau mau buka di Instagram saya juga silahkan. Ada dengan tema jihadnya seorang suami dan istri. Oh, itu banyak yang pro kontra. Bagaimana kalau seandainya suaminya selingkuh, Ustadz? Apakah saya harus tetap tersenyum? Seorang istri senyum sama suami, itu taatnya seorang istri kepada Allah. Urusan suami maksiat, itu urusan dia dengan Allah. Betul kan? Kenapa seorang istri nggak bisa tersenyum kepada suaminya saat suaminya melakukan kesalahan? Karena seorang istri meletakkan kebahagiaannya di atas suaminya. Karena istrinya meletakkan ekspektasinya kepada suaminya. Akhirnya apa? Ketika suaminya tidak sesuai dengan ekspektasi, mutung dia, tantrum dia, nggak terima, dan lain sebagainya. Itu kan nggak ada nilai ibadahnya kalau begitu. Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah, jumlah ayat Al-Quran berapa? Jumlah ayat Al-Quran surat itu 114. Jumlah ayatnya berapa? Nah, mulai panas kan tempat duduknya. Nggak boleh googling, HP-nya rusak. Berapa jumlah ayat Al-Quran? 6.666. Pernah ngecek nggak? Duh, kepiye tuh? Kita suka tilawah Quran ya? Iya, tapi kita nggak pernah mengecek jumlah ayatnya. Pendapat yang masyhur, amanah dari saya nih, amanah pertama, jumlahin dari Al-Fatihah sampai surat Anas, sampai di rumah nanti. Jumlahnya 6.236 ayat. 6.236 ayat. 400 ayat kita korupsi gitu. Dan kita tahu dari zaman SD, iya kan? Dikasih tahu dan nggak mau cari tahu. Bayangin, kita tak kenal sama teman kita, tapi ternyata kita nggak betul-betul mengenal dia. Sedih nggak dia sama kita? Sedih, teman-teman. Apalagi Quran. Rasulullah menggunakan kata sahabat buat kita. Ya kan? Untuk apa? Untuk bisa memberikan nanti memberikan apa? Syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya nggak mau bahas itu. Dari 6.236 ayat ini ada 4 peran manusia yang diklasifikasikan. Pertama, peran sebagai diri sendiri. Yang kedua, peran sebagai suami dan istri. Ini bisa jadi kurikulum kehidupan teman-teman semuanya. Yang ketiga, sebagai seorang ayah dan ibu. Yang keempat, sebagai makhluk sosial. Saya akan pakai kalimat begini, jangan berharap kita bisa menjadi seorang ibu dan ayah yang baik buat anak-anak kalau ternyata hubungan suami dan istrinya belum sehat. Dan jangan berharap hubungan suami dan istri sehat kalau dalam hal ini diri sendirinya dia belum selesai sebagai seorang hamba. Belum membersihkan hatinya, belum merubah cara pandangnya, belum sungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepada Allah, belum meletakkan harapan dan ekspektasinya hanya kepada Allah, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dan ini bisa jadi kurikulum kehidupan teman-teman. Tinggal dicari ayat demi ayatnya. Bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang ibu, bagaimana menjadi seorang ayah. Kalau interaksi sosial, muamalah secara luas. Dari keempat ini kan penjabaran dari Quran surat kedua ayat ke-30 kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum ini terrealisasi, pastikan yang ininya beres dulu. Apa? Quran surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Beribadah dan sungguh-sungguh menggantungkan hatinya hanya kepada Allah. Sungguh-sungguh meletakkan harapan dan kebahagiaannya hanya kepada Allah. Kenapa?
Kenapa bahagia harus diletakkan kepada Allah? Bukan kepada pasangan, bukan kepada suami, bukan kepada istri. Teman-teman semuanya, standar bahagia manusia itu relatif. Punya suami yang cantik. Punya suami yang ganteng, bahagia katanya. Punya istri yang cantik, bahagia katanya. Punya mobil, punya rumah, itu bahagia. Tapi tidak dengan Allah. Bagaimana standar kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala? 1. Quran surat ke-23 ayat ke-1. Yang kedua, Quran surat ke-2 ayat 189. Standar yang pertama, Quran surat ke-23 ayat ke-1. Surat Al-Mu'minun, apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti bahagia. Standarnya iman. Kenapa dia bisa bahagia? Karena dia mengimani qada dan qadarnya Allah, bahwa Allah sudah mengukur semua kehidupan kita dengan kasih sayang dan pengetahuan Allah yang sempurna. Artinya apa? Saat dia bahagia, saat dia kecewa, saat dia senang, saat dia terluka, saat dia menangis, itu sudah terjadi dengan izin Allah. Akhirnya dia fokus untuk muhasabah diri, hatinya makin bahagia dan makin lembut. Iman, teman-teman, bukan harta, bukan duniawi. Ini menurut Allah. Kemudian Quran surat kedua ayat 189 yang menjadi standar kebahagiaan menurut Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah la'allakum tuflihun. Kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, karena pasti kalian akan bahagia. Pasti kalian akan mendapatkan kemenangan, kemuliaan, dan lain sebagainya. Kenapa standar yang kedua adalah takwa? Takwa itu ada usaha untuk menjaga keimanan agar tetap dekat dengan Allah lewat amal soleh, teman-teman semuanya. Sehingga apa? Ketika sakit hati, cepat-cepat kembali kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu betapa lemahnya diri ini dan betapa keterbatasannya diri ini, dan rasa sakit ini hinggap ke dalam hati ini. Mungkin tanpa sadar aku pun pernah menyakiti orang lain. Allahu Akbar. Bahagia hatinya, gak kemerungsung gitu, gak stres. Ketika suaminya berbuat kesalahan terhadap dia, dia sadar langsung introspeksi diri. Bukan, apa sih salah aku selama ini? Pret. Gak begitu. Karena fokusnya adalah nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mengembalikan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena standar bahagia Allah sama kita tuh berbeda. Maka ayo kita meriset lagi cara pandang kita agar menyamakan apa yang menjadi kemauan Allah itu menjadi kemauannya kita. Biar standarnya sama, teman-teman semuanya. Saya katakan, kedua ini, iman dan takwa. Takwa kan ada ikhtiar kita untuk menjaga keimanan kita lewat amal soleh agar tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sederhananya, takwa itu apa? Berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Hati-hati ngomong sama pasangan, hati-hati bersikap sama pasangan, hati-hati melihat sesuatu yang tidak Allah halalkan, jangan dilihat. Jangan dilihat. Hati-hati dengan pendengaran, khususnya para muslimah. Hati-hati dengan tangan, para suami tidak mengambil apa yang bukan haknya yang diberikan kepada istri dan anak kemudian nanti. Itu jadi bala buat istri dan anak-anak. Jangan berharap istri dan anak-anak jadi soleh dan jadi soleha, dan anak-anak juga soleh dan soleha kalau ternyata kita memberikan rizki yang tidak jelas sumbernya. Hati-hati semuanya. Akhirnya apa? Akan muncul nanti sikap qanaah, merasa cukup Allah. Allah saja, Allah lagi, dan Allah terus. Semuanya dikembalikan kepada Allah, teman-teman semuanya. Ini baru ngomongin tentang tujuan berumah tangga. Belum tugas suami istrinya dan bagaimana cara merawat cinta sampai surga. Udah setengah jam. Gak kerasa. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kecepatan nggak ngomongnya? Nggak ya? Kalau kecepatan nanti interupsi aja. Ya. Jadi peran diri sendiri itu penting. Berarti kan mensolehahkan diri kita. Satu, berarti hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk diri kita sendiri? Persiapkan mental kita. Setelah mensolehahkan diri kita, berarti fokus pada amal soleh, kita dekat kepada Allah. Yang kedua, persiapkan mental kita loh. Kenapa demikian? Banyak istri yang tidak sanggup secara mental saat ekonomi suaminya jatuh. Dan itu terbukti di COVID kemarin. Tingkat perceraian melambung tinggi, yang menggugat adalah istri.
Dan suami pun tidak siap secara mental saat menghadapi sifat unik dari seorang istri. Apa sifat uniknya? Perempuan itu teman-teman semuanya, saya menyebutnya wanita itu adalah makhluk setengah akal. Jangan sakit hati. Nabi yang bilang, kata Nabi SAW, perempuan itu kurang akal, setengah akal. Ya kan kurang akal setengah berarti. Kenapa? Contoh sederhana begini, mereka yang salah, mereka yang ngambek. Betul? Iya kan? Kurang akal kan itu? Ya udah tahu salah gitu kan? Sebetulnya teman-teman ada hikmah kenapa perempuan salah dia yang ngambek. Dan dengan sikap kekanak-kanakannya ya, kadang nutup pintu jeleger gitu kan? Terus nyuci piring gelas sama piring beradu kencang gitu kan? Itu perempuan itu lagi cari perhatian. Dia itu ingin menyampaikan sebuah pesan, sayang, suamiku, aku tuh berarti nggak sih buat kamu? Cuman suami nggak peka. Makanya saya nggak suka sama laki-laki, istri saya perempuan. Karena suami itu nggak peka. Betul nggak? Itu butuh kedewasaan teman-teman semuanya untuk memahami sesuatu yang kadang tidak bisa disampaikan oleh istri. Kalau untuk ngomongin tentang aib dan dosa kita, jagonya mereka. Ahli sejarah kan? Ahli sejarah untuk para istri kan? Para suami kan? Iya. Kenapa? Karena satu di antara 3 karakter wanita. Harus tahu teman-teman semuanya. Allah menggunakan kata mar'ah. Apa arti mar'ah? Selain arti wanita. Itu lebih kepada sifat personalnya. Mar'ah itu artinya penyayang. Perasanya sangat dalam. Contoh sederhana, lagi di kendaraan, tiba-tiba ada bapak-bapak bawa makanan yang dijual di lampu merah. Biasanya lebih seringnya, termasuk istri saya, ya, itu istri yang bilang, "Pak, beli yuk." Dan suami akan bertanya dengan pertanyaan yang sama dan serupa. Apa? Buat apa? Buat apa? Padahal istri beli itu penting nggak penting, tapi yang dibayangin sama istri apa? Saking perasanya dia memikirkan tentang ini uang sampai kepada si bapak, sama dia dibawa pulang kepada istri dan anak-anaknya. Kalau suami nggak nyampe ke situ. Kenapa? Logikanya nggak jalan sampai ke situ, rata-rata. Nah, sifat perasa apa lagi? Apa arti dari mar'ah yang lainnya? Senang dengan sesuatu yang indah. Coba lihat, warna baju kita di lemari sama istri. Warna-warni yang mana? Laki-laki kalau nggak hitam putih. Atau tambah biru? Enggak juga. Apalagi Bunda? Apalagi Mbak bajunya? Kalau secara warna, oke. Sekarang saya mau tanya, laki-laki rata-rata mayoritas polos bajunya. Kalau perempuan ada ornamen bunga-bunganya. Itu bentuk dari mar'ahnya seorang perempuan. Senang dengan sesuatu yang indah. Apalagi yang indah? Duit, emas. Betul? Senang dengan sesuatu yang indah. Kalau lagi ngambek coba, sayang, udah aku isiin Shopee Pay-nya. Oh, ceria itu. Seneng dia. Atau udah aku transfer sayang. Langsung berubah 180 derajat. Yang tadinya panas mendadak jadi sejuk. Papa mau apa hari ini? Itu mar'ah. Apa arti lain dari mar'ah? Cermin, kaca. Yang namanya cermin atau kaca, kalau dipecahin, pecah. Bisa disusun? Bisa. Tapi tidak akan memantulkan cahayanya dengan sempurna lagi. Itulah gambaran perasaan dari seorang perempuan. Ketika disakiti mudah memaafkan, tapi sulit melupakannya. Makanya jadi ahli sejarah. Tapi kalau suruh belajar sejarah, nggak bakalan mau. Itu perempuan, itu kan karakter. Teman-teman harus paham. Kalau tiba-tiba 5 tahun kemudian, hari ini kita salah, 5 tahun kemudian, terbesit satu kalimat dan terucap di lisan istri kita, bukan berarti mereka mengungkit. Bukan mengungkit. Tapi memang susah untuk dilupain. Nah sekarang PR-nya begini. Kan jadi solusi kan? Ustadz, itu susah dilupain. Gimana cara agar bisa meminimalisir itu? Ya kan? Ini gelas. Kalau diisi, ini apa namanya tadi, teh? Teh apa ini? Spesial coffee. Hah? Spesial coffee. Oh, teh spesial coffee lah sebut ya. Panjang namanya lah. Teh spesial coffee. Kalau dimasukin ke dalam gelas ini,
Kan warnanya coklat. Artinya itu memori yang ada di dalam benak seorang istri. Bagaimana caranya agar berganti dengan air yang jernih? Maka tuangkan air yang jernih sebanyak mungkin ke dalam gelas ini sampai berubah menjadi jernih. Apa hikmahnya? Saat pernah menyakiti hati istri kita, maka tuangkan dan hujani hati dan jiwa istri kita dengan kebahagiaan tanpa batas. Sehingga jangan berharap dia akan mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Betul kan? Betul nggak Bunda? Akhirnya fokusnya terabaikan. Puas. Menang terus. Belum. Ini baru muqaddimah, masih pemanasan. Loh, belum tugas suami istrinya belum. Belum. Jadi teman-teman semuanya, apalagi Ustadz, karakter dari perempuan yang duanya. Saya sebutin aja, nggak usah saya jabarkan secara detail karena waktu terbatas. Yang satu lagi fitrahnya perempuan itu uns. Berarti secara jenis kelamin. Quran surat ke-49 ayat ke-13, ya Yuhannas inna khalaqnakum min zakar wa uns. Apa fitrah dari uns ini? Hamil, mengandung, melahirkan, menyusui. Kan nggak ada laki-laki yang hamil kan? Ya. Nah, itu fitrahnya perempuan. Yang kedua, secara karakter, secara sifat tadi mar'ah. Yang ketiga, an-nasa. Struktur katanya sama kayak an-nisa, alif lam nun sin alif hamzah. Nah, kenapa ada surat namanya an-nisa? Artinya apa? Salah. Itu bentuk singular, bukan single. Singular, artinya jamak. Perempuan-perempuan atau wanita-wanita. Hikmahnya begini, perempuan itu kalau bermaksiat tidak bisa sendiri. Pasti berjamaah, minimal berdua. Ngapain? Nah itu, ngaku sendiri. Apa hikmah lain dari karakter an-nasa ini? An-nasa itu artinya senang bercerita, senang mengungkapkan. Cerewet, bawel, nah itu istrinya panjenengan. Artinya kalau sudah tahu tentang karakter ini, ketika kelihatan mendung di muka istri kita, siap pasang telinga walaupun ngantuk. Dan akan diapresiasi sama istri walaupun 5 menit baru mendengar, habis itu udah. Kenapa? Dia sadar suaminya capek tapi masih mau menyediakan telinganya untuk mendengar ceritanya. Iya kan? Tiba-tiba seorang istri cerita, ternyata udah balapan sama suara yang di samping. Ya Allah, baru juga cerita udah tidur. Pasti itu respon awal dari seorang istri. Tapi nggak lama habis itu dia akan tersenyum. Kenapa? Dan itu kan nggak tahu suami, kan lagi tidur. Tolong diapresiasi lah. Ya nggak? Saya menangin perempuan di 2 sesi ini insya Allah. Ya, karena begini teman-teman semuanya, syariat Islam itu memuliakan wanita, ya. Tapi banyak suami yang nggak tahu diri malah menghinakan istrinya. Nanti kaitannya sama tugas suami istri, nanti masuk ke situ kok ya. Dan istri akan mengapresiasi, suami saya sudah lelah, dia capek berjihad dari pagi sampai sore, bahkan rela hujan-hujanan pulang hanya untuk sampai pulang ke rumah bertemu dengan belahan jiwanya. Dia nggak peduli tentang sakit masuk anginnya. Walaupun perutnya masih kosong, baru terisi saat pulang ke rumah kan. Yang dia pikirkan apa? Yang dipikirkan adalah istri dan anak-anaknya. Itu akhirnya tersadarkan sama seorang istri. Yang penting pasang aja telinganya. Walaupun diajak ngomong gimana, iya, udah gitu aja. Jadi pendengar yang baik. Anggap radio butut. Selesai. Nggak capek. Karena nggak jadi beban jadinya. Tapi bukan berarti itu ejekan, bukan. Biar kita mudah untuk mau mendengarnya. Dibiasakan. Jangan, saya tahu teman-teman semuanya, masalah utama para suami satu. Apa? Inner child-nya. Tahu inner child? Ketidakhadiran orang tuanya saat mendidiknya dulu. Ya, sama. Saya pun punya. Dan istri saya membantu saya untuk sembuh. Kita semua rata-rata punya kok. Rata-rata punya inner child, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki. Nah, kenapa tujuan berumah tangga adalah ibadah? Untuk sadar dengan banyak hal seperti ini teman-teman semuanya. Karena kesalahan kita, mengenal pasangan kita, itu hanya di detik di akad ke masa sekarang. Betul kan? Pernah nggak kita cari tahu tentang pasangan kita, bagaimana pendidikan pola asuhnya ke masa lampau? Bukan untuk membuka aib. Tapi untuk mengetahui bagaimana suami saya atau istri saya sekarang seperti ini, orang tuanya mendidiknya dulu. Nah ini kan bagian dari proses ta'aruf kan?
Karena apa? Ta'aruf itu bukan cuma pengen nikah. Ta'aruf itu sepanjang usia pernikahan sampai Allah memisahkan antara kita dengan pasangan kita. Itu tetap dilakukan dengan pasangan kita. Karena apa? Rumah tangga itu bukan seperti gelombang yang rata. Itu bukan gelombang. Yang namanya gelombang itu pasti naik dan turun. Ada wave-nya, ada puncaknya, ada lembahnya. Dinamis rumah tangga itu. Kadang satu ketika kita lagi capek, belum jadi puncaknya capek, pengen manja sama suami, ternyata suaminya juga capek, akhirnya apa? Bergesekan. Keluar kalimat, kamu bisa nggak sih ngertiin aku kalau aku lagi capek? Oh, emang kamu doang yang paling capek? Aku juga capek dengan anak-anak dan urusan semua rumah. Betul kan? Kan itu dinamis. Makanya seorang sahabat mengatakan, kalau salah satu di antara kalian menjadi api, maka belajarlah untuk menjadi airnya. Kenapa demikian? Karena Allah menggunakan kata libasa, pakaian. Untuk apa? Untuk pasangan kita. Untuk kita dan pasangan kita terhadap diri kita. Yang namanya pakaian itu kalau fit, berarti kan pasangan kita sekarang. Maka pakainya nyaman. Iya kan? Pede. Iya kan? Tenang. Apalagi menutup aurat kita. Jangan sampai, ini jadi PR buat perempuan khususnya. Kalau ada masalah sama suami, tolong demi Allah jangan pernah membuka aib suami sedikit pun. Kepada siapapun. Kepada siapapun. Kalaupun ingin bertanya, pastikan ustadz-ustazahnya adil. Tahu adil? Berarti mau mendudukkan kita dan suami kita, bukan cuma satu arah dari kita doang. Itu nggak adil namanya. Artinya dia betul-betul menjadi mediator di tengah-tengah. Dan hanya dalam ruang lingkup kita bertiga. Ditambah dengan Allah dan malaikat pencatatnya. Yang tahu. Untuk apa? Membahas konflik kita dengan pasangan kita. Jangan diumbar di media sosial. Apalagi dalam kondisi kita lagi ngambek, lagi marah. Anak kita nanya, Ma, mama kenapa? Kok kelihatannya dari pagi tadi cemberut aja? Iya tuh, papa kamu nyebelin. Demi Allah, itu seorang ibu sedang mengajarkan anaknya membenci bapaknya. Apakah ada nilai ibadah di dalamnya? Ada. Makanya Allah jauhkan keberkahannya. Makin panas rumah tangganya. Makin panas rumah tangganya. Tanpa bercerita sekalipun, ya, anak itu akan tahu dan karena peka mereka. Kan mereka sehari-hari bersama dengan kita. Nah, pastikan semuanya bernilai ibadah dan kebaikan di sisi Allah, teman-teman semuanya. Saya lanjut ya. Tentang apa? Tugas suami dan istri. Tugas suami dan istri. Apa tujuan berumah tangga tadi? Ibadah. Kenapa disebut ibadah terlama? Karena dari bangun tidur sampai tidur lagi, setiap harinya ada nilai pahala yang Allah hidangkan buat kita. Pertanyaannya, mau nggak kita menikmati hidangan hidayah Allah itu yang bernama rumah tangga? Dengan kesungguhan, hati kita bersama dengan pasangan. Sampai kemana? Bukan sehidup semati. Visi orang yang beriman itu saat dia bahagia bersama pasangannya, yaitu sehidup sesurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau dia sehidup semati, rugi. Karena apa? Sehidup semati itu biasanya suaminya hanya memberikan fasilitas duniawi saja. Diajak jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Vacation, staycation di mana-mana, ya kan? Healing biar nggak pusing, pulang-pulang makin pening. Cicilannya banyak, iya kan? Beli tiket pesawat yang bisnis, boleh, silakan. Itu nggak dilarang dalam Islam, silakan. Tapi pastikan pondasi core-nya, utamanya, itu adalah menuju surganya Allah. Karena begini teman-teman semuanya, yang saya dapati ya, ketika urusan dunia, Allah berikan sebanyak-banyaknya, biasanya urusan akhiratnya, itu seadanya. Apa kaitannya? Ilmu. Dan nanti berkaitan dengan iman. Pasti imannya juga seadanya. Kenapa? Karena ilmunya terbatas. Kecuali orang-orang tertentu. Beda halnya kalau kualitasnya seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Abdurrahman bin Auf dikasih dunia, imannya, wah Masya Allah. Abu Bakar jangan disangsikan lagi. Utsman apalagi, ya kan? Zubair bin Awam dan lain sebagainya. Tapi kita bisa berkaca kepada mereka dan belajar mempelajari bagaimana cara mereka untuk menjaga konsistensi keimanannya saat dunianya dikocorkan sama Allah. Makanya tadi saya bilang, jangan sustainnya dakwah kita, itu tergantung dari sustainnya hubungan kita dengan pasangan kita. Artinya tegaknya dakwah kita.
tegaknya bisnis kita, tegaknya usaha kita, tegaknya pekerjaan kita, tegaknya karir kita, itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita. Banyak kan suami yang melakukan kesalahan di luaran, akhirnya hancur berkeping-keping karir dan usahanya. Ini sebetulnya makanya saya bilang tadi, apa yang kita dapat sekarang itu bukan semuanya semata jerih payah kita, tapi ada doa dan andil dari istri kita, dari anak-anak kita, dari pasangan halal kita. Maka saya izin teman-teman untuk mempersingkat waktu, tanya, apa tugas suami? Apa tugas suami? Paling lama di sini berapa tahun nikah? Ustaz? Malah lupa. Lupa. Masalahnya terlalu menikmati. Menikmati. Ngelesnya jago. Kalau yang namanya dinikmati itu kayak contoh jalan ke Tawangmangu kan dinikmati, panoramanya indah kanan kiri. Suruh balik lagi, ya tahu jalannya, apal pasti. Karena apa? Begini, kalau dinikmati itu walaupun sudah 20 tahun terasanya sangat sebentar. Itu dinikmati. Ya, kalau nggak ingat ini bahaya ini. Ada yang sudah sampai 15 tahun, Ustaz? Sudah lebih ya? Sudah. Yang Barat putranya umur berapa? Sekarang 19, berarti kurang lebih udah 20 tahun nikah. 20-21 tahun, oke? Jauh lebih senior daripada saya baru 12 tahun. Ada yang lebih dari 20 tahun nikahnya? Enggak, berarti beliau termasuk yang paling senior di antara kita ya. Nah, teman-teman semuanya. Ustaz Raufik bilangnya sepuh. Teman-teman semuanya, buat kita para laki-laki, apa tugas suami? Ayo kita jawab dengan gentle. Apa tugas kita sebagai seorang suami? Cari nafkah, apalagi? Mendidik. Istrinya jenengan yang mana, Mas? Yang mana? Saya mau tanya, udah dididik belum gitu maksudnya selama ini? Ayo, apalagi mendidik? Sudah dididik sama suaminya? Sudah dididik sama suaminya selama ini dengan kesabaran dan kelapangan hatinya? Sudah atau belum? Kita jujur, berani jujur hari ini. Gitu. Oke. Lanjut, apalagi tugas suami? Jadi silahkan jawab dan berani mempertanggungjawabkan. Apa tugas suami? Tiba-tiba mendadak diam karena takut ditanya. Apa tugas suami? Melindungi istri. Melindungi istri dari apa? Hujan dan panas. Itu supir angkot apa suami? Loh, kayak kita naik angkot gak kepanasan, gak kehujanan toh? Yang paling utama dari melindungi itu bukan secara fisik, tapi yang paling penting itu perasaan dan hatinya. Ngomong ngelindungin istri, sayang sama istri, tapi sering dizolimi dan disakiti, ngapusi itu. Iya, kalau cuma secara fisik, makanya saya tanya, supir angkot apa suami? Ada lagi? Apa? Apa lagi? Apa lagi, Mas? Ayo, nggak usah takut. Ini berdasarkan isi kepala panjenengan semua loh. Dan itu yang akan menjadi arah tujuan rumah tangganya nanti. Bingung kan? Ketika ditanya tentang tujuan tugas suami kan? Menjaga. Apa yang dijaga? Apa yang dijaga? Kehormatan. Dengan cara apa? Masih suka nggak kita nyeritain aib pasangan kita saat kita lagi nggak suka sama pasangan kita di luar? Tujuannya curhat, tapi aibnya dibongkar semuanya. Dusta, teman-teman. Berarti nggak ada nilai ibadah di dalamnya. Saya mau tanya sekarang, tugas istri apa? Taat pada suami. Ada lagi? Taat kepada suami ada lagi? Baru nanti saya mau keluarin ayatnya. Apa tugas istri? Selama ini ngapain? Jaga anak, jaga rumah, nyuci, ngepel, masak gitu kan. Ya Allah ya Karim, itu istri apa babu? Saya keluarin ayatnya.
teman-teman semuanya. Pertama, ayatnya Quran surat keempat ayat 34. Apa kata Allah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tugas pertama suami yaitu menjadi qawwamah. Yang kedua baru ngomongin tentang nafkah. Saya batasi dulu. Yang kedua, tugas istri. Di ayat yang sama, kata Allah, fasolihatu qanitatu hafizatu lil ghaib. Ada 3. Yang pertama, menjadi istri yang solihah, berarti taat kepada Allah dan Rasulnya. Fokusnya pada apa? Amal soleh dan kebaikan. Yang dia lakukan taat kepada Allah, menyelesaikan tugas diri sendirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, peran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dicap sebagai istri yang salihah. Saya dari sudut pandang perempuan dulu. Kenapa Ustaz kok istri yang harus menjadi solihah terhadap suaminya padahal suaminya begajulan dan lain sebagainya? Saya jawab dengan satu kalimat, karena tidak ada pilihan yang lain bagi seorang perempuan kecuali menjadi solihah kalau dia mau masuk dalam surga. Betul kan? Ada hadis yang mengatakan tentang 4 kriteria agar seorang wanita, istri bisa masuk ke dalam surga, yang namanya di 8 pintu surga terukir. 1. Salat 5 waktu. 2. Puasa di bulan Ramadan. 3. Taat kepada suami dalam hal kebaikan. 4. Menjaga kehormatan suami saat suami tidak ada. Mana yang sulit, mana yang mudah? Yang sulit 3 dan 4, yang mudah 1 dan 2. Tapi 1 dan 2 ini kenapa disebutkan di awal oleh Rasulullah SAW? Hikmah dari hadis ini adalah 2 ini menjadi kunci yang 3 dan 4. Kenapa sekarang ada seorang istri yang susah buat taat kepada suaminya saat suaminya sedang melakukan kemaksiatan? Karena ketaatan dia kepada Allah pun penuh dengan kemaksiatan. Dia sholat tapi hanya sebatas melepas kewajiban. Dia berpuasa, puasa bulan Ramadan ngomongin orang jalan terus. Betul kan? Akhirnya apa? Tidak menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah. Imannya tidak menjaga dirinya saat dia tidak bisa menjaga Allah dalam ibadah yang fundamental. Apa? Sholat dan puasa. Ini dua ibadah ini, saya ke perempuan dulu ya teman-teman semuanya. 2 ibadah ini itu punya indikator kesuksesan dan diterimanya amalnya. Apa saja? Yang pertama tentang sholat. Quran surat ke-29 ayat 45. Apa kata Allah? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada kalimat taukid teman-teman semuanya. Sebuah sumpah dari Allah yang mustahil Allah akan mengingkari. Bahwa sholat kalian itu pasti akan menjaga kalian dari fahsya dan mungkar. Kemaksiatan yang muncul karena syahwat dan akal-akalannya kalian. Sehingga kalian bisa menzolimi diri kalian dan orang lain. Bagaimana caranya? Di ayat yang sama Allah mengatakan, Utslu ma'uhiya ilaika minal kitab. Bacalah ayat-ayat yang akan kamu baca di dalam sholat. Pahami bacaan sholat dari takbir sampai salam, sehingga kalian bisa menikmati ibadah sholat kalian. Wa aqimi shalah, maka berdirilah untuk menunaikan salat dalam kondisi kalian paham dengan apa yang kalian baca. Hadir hatinya, hadir ketertundukan diri kita di hadapan Allah. Maka salat yang seperti itu yang menjaga kalian dari kemaksiatan, termasuk terhadap pasangan kalian. Itu indikatornya loh. Sesederhana itu sebetulnya Allah memberikan KPI, Key Performance Indicator terhadap diri kita. Sebagai orang yang beriman, apa KPI kita? Salat. Kenapa ada syarat yang kedua bagi perempuan untuk berpuasa di bulan Ramadan? Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai para muslimah yang beriman, apatah itu iman kalian tinggi, sedang ataupun rendah, kata Allah, wajib kalian puasa. Di akhir ayatnya apa? Itu indikatornya. Diterima atau tidaknya puasa kita menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa hati-hati. Hati-hati ketika ngomong, hati-hati ketika bersikap, hati-hati menjaga hati, hati-hati merawat hati, dan lain sebagainya. Terhadap siapa? Terhadap pasangannya. Sehingga 2 ini bisa kita optimalkan, kita bisa optimalkan secara kualitas, maka yang 2-nya akan mudah teman-teman semuanya. Menjaga kehormatan, ya kan? Pergi kemana-mana selalu dengan izin dan ridho suami. Bukan hanya izin, ya, tapi dengan ridho suami. Kenapa demikian? Banyak para muslimah di luaran datang ke majelis ilmu, izin sama suami, bukan minta ridhonya,
tapi ngasih tahu. Pak, pakai WhatsApp lagi. Dengan alasan suaminya lagi kerja. Apa susahnya nunggu suami pulang, ya kan? Duduk bersama dengan suami, Pak, sayang, nanti mau ada kajiannya Ustadz Rafiq atau Ustadz Umair. Mama boleh nggak berangkat? Kata suami apa? Boleh mas, silakan mama berangkat. Tanya dengan pertanyaan selanjutnya, apa kalimatnya? Ketika mama berangkat, papa meridoi atau tidak? Itu izin namanya. Karena bisa jadi saat kita sudah dandan rapih wangi, ya, ketika kita mau berangkat cium tangan suami, ternyata syahwat suaminya muncul. PR besar itu. Ditahan sama suami, ya kan? Jadi dosa nggak buat seorang istri? Jadi dosa. Itu kenapa penting minta keriduannya dari suami. Kenapa duduk di majelis ilmu beratus-ratus kali kita duduk, tapi nggak ada ilmu yang nyangkut. Bisa jadi ilmunya nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Karena Allah tidak ridho. Kenapa Allah nggak ridho? Karena saat berangkat ke majelis ilmu kita nggak minta keriduan dari suami. Iya kan? Itu PR-nya loh. Jadi Allah cuma meminta kita tuh fasolihatu, taat kepadaku, gantungkan harapan kalian kepadaku, agar kalian tidak kecewa sama suami kalian, sama pasangan kalian. Kemudian apa kata Allah? Yang kedua, qanitat, taatlah sama suami. Apapun dan seperti apapun suamimu, taat. Kenapa? Kata Nabi SAW, istri yang salihah itu cirinya salah satunya senantiasa menyenangkan ketika dipandang. Artinya begini, jihadnya seorang istri adalah senantiasa selalu tersenyum di hadapan suaminya apapun kondisi dan keadaannya. Susah Ustadz. Ya susah. Kenapa? Karena kita pakai perasaan bukan pakai iman. Betul kan? Perasaan sama iman itu tempat yang berbeda. Perasaan itu tempat rekreasinya setan, allazi yuwaswisu fi sudurinas, di sini nih. Tapi kalau iman dikawalnya sama malaikatnya Allah, malaikat-malaikat rahmatnya Allah memberikan dukungan kepada kita. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas dari keimanan kita. Itu kenapa teman-teman semuanya perempuan disebut sebagai manusia setengah akal. Karena mereka kadang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan dalam suatu keputusan 2:1 kan, seorang perempuan dalam keputusan harus 2 orang untuk menyamai keputusan seorang laki-laki. Teman-teman semuanya, kenapa perasaan itu sering menjadi horor dalam diri kita sebagai seorang istri? Saya buka satu ayat. Quran surat ke-6 ayat 112. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah pasti akan hadirkan musuh bebuyutan bagi kita yang namanya setan. Tapi setan itu wujudnya ada 2. Wujud pertama sebagai wujud jin, apa? Tugasnya yuwaswisu fi sudurinas. Wujud yang paling bahaya itu yang kedua, apa wujudnya? Manusia. Itu yang paling bahaya. Ketika kita ada masalah dengan pasangan, coba teman-teman siapa yang dicari? Allahnya dulu atau teman untuk curhat? Kebanyakan dari perempuan carinya teman dulu. Ambil handphone, sis, aku ada masalah, kamu ada waktu enggak? Bukan Allahnya dulu. Kenapa? Karena yang dominan diikuti sama dia perasaannya, bukan keimanannya. Kalau yang diikutinya perasaannya, maka mustahil Asiyah akan bertahan dengan Fir'aun. Tuh muncul pertanyaan, terus kenapa Asiyah nggak minta cerai sama Fir'aun, Ustaz? Iya kan? Karena menurut sejarah yang saya pelajari, kalau seandainya Asiyah berpisah sama Fir'aun, dibunuh sama Fir'aun. Jadi tetap dia bertahan. Dan klasifikasi keluarga di dalam Al-Quran itu saya mengambilnya secara singkat, itu ada 3. Pertama, keluarga Nabi, para orang-orang saleh dahulu, suami istri sama-sama soleh dan solehah. Yang kedua, suaminya soleh, istrinya durhaka kepada suaminya. Atau sebaliknya, istrinya soleha, suaminya durhaka kepada Allah. Ada nggak yang begitu? Banyak. Istrinya sering ngaji, duduk di majelis ilmu, suaminya masih malas. Padahal weekend, ngapain? Hobinya, sibuk dengan hobinya. Ngapain? Goes, pulang sore. Mancing. Ada tempat mancing di sini? Oh banyak. Dan lain sebagainya. Sampai lupa apa yang menjadi
kewajiban utamanya. Dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ngebolang ya. Pakai motor trail, berangkat pagi pulang sore gelap, ya kan? Nggak ada di sini, nggak ada. Nggak ada. Saya laki-laki, saya juga pernah jadi anak motor, teman-teman. Jadi maksudnya gini, sudahlah, kebersamaan dengan pasangan itu nggak akan lama. Kalau ditanya, Ustadz kenapa sih saya bawa istri saya ketika saya bisa? Sederhana kok. Seandainya ini hari terakhir saya, yang saya harapkan yang keluar dari lisan istri saya itu cerita yang baik. Padahal baru diajak ke Solo, tapi kenapa udah nggak ada? Itu doang. Saya mau tanya, besok di antara kita, pasangan, diwafatkan lebih dulu, mana yang lebih dominan? Cerita kebaikan atau keburukan? Tolong itu ditanamkan dalam benak diri kita. Sebagai seorang istri, Nabi mengatakan apa? Ketika seorang suami ditinggal lebih dulu oleh istrinya, ya, karena istrinya betul-betul berkhidmat dan taat kepada suaminya, kata Nabi SAW, seandainya suaminya mengatakan, ya Allah, aku ridho dia menjadi istriku selama ini dengan segala pelayanan dan khidmatnya. Apa kata Nabi? Jaminannya surga. Jaminannya surga. Bagaimana dengan para suami? Sama. Itu juga berlaku. Ketika seorang istri, ya, atas semua khidmatnya kita, atas semua keteladanan kita, atas semua suri toladan yang kita berikan kepada istri kita, dan dia mengatakan, ya Allah, terima kasih sudah menghadirkan seorang pangeran tampan yang gagah. Sekarang engkau sebagai pemiliknya sudah mengambilnya kembali, maka izinkan aku untuk menjaga kesucian diri ini agar bisa kembali bersamanya di dalam surgamu, ya Allah. Itu harus tertanam dalam benak diri kita sebagai seorang insan. Artinya sudah selesai dengan tugas diri sendiri. Nanti taat kepada suaminya, qanitatnya mudah untuk dilakukan. Dan melihat suami kita bukan suami yang sempurna. Melihat istri kita juga bukan istri yang sempurna. Penuh kekurangan. Kekurangan dalam istriku bisa jadi Allah hadirkan kelebihan dalam diriku untuk menyempurnakannya. Begitu juga sebaliknya. Kekurangan dari suamiku Allah hadirkan kelebihan dalam diriku sebagai seorang istri untuk menyempurnakannya. Saya titip pesan untuk suami dan istri, teman-teman semuanya. Apa pesannya? Sebagai seorang istri, jangan pernah mentreatment suami dengan cara suami. Tapi treatment perlakukan suami kita itu dengan segala kelemah lembutan kalian sebagai wanita. Saya mau tanya, kalau minta tolong ngangkat galon dari dapur atau mendekat ke samping suami? Dari dapur kan? Itu treatment dengan cara lemah lembut atau kalimat perintah? Walaupun ada kata tolong, Pak, tolong angkatin galon. Jawab suami, iya. Kenapa nggak langsung diangkat? Karena tubuhnya merespon bahwa itu bukan sebuah ajakan, tapi sebuah kalimat perintah. Dan suami nggak suka seperti itu kan? Beda halnya kalau mendatangi suami, duduk di sampingnya, sayang, suamiku, imamku, laki-laki yang paling soleh. Loh, susah kan? Karena nggak biasa. Sayang perlu ajarin. Ajarin sayang. Itu. Terus matanya sambil kedip-kedip gitu kan. Dia sayang ya, Saleha. Lu sayang ngomong ini nih pelakunya nih. Pelakunya gitu. Bayangin teman-teman, mohon maaf. Kenapa istri saya bisa melakukan seperti itu? Mohon maaf. Galon sama istri saya lebih gedean galon. Dia mendatangi saya. Dan itu works. Itu bisa menggugah seorang suami untuk, oh iya, ternyata saya memang dibutuhkan sama istri saya. Lah kalau itu hebatnya perempuan, mendadak lemah ketika suaminya nggak ada. Tutup botol aku aja pura-pura nggak bisa bukanya. Giliran lagi suami nggak ada, buka sendiri. Galon diangkat-angkat sendiri loh. Tapi itulah perempuan, teman-teman semuanya, dinamika dalam kehidupan kita. Itu qanitat, taat kepada suami. Bagaimana dengan para suami untuk memperlakukan istri? Jangan pakai ketegasan kita menghadapi istri. Jangan pakai sisi sakleknya kita. Apa yang harus kita gunakan? Kelapangan akal kita, keluasan hati kita, dan kebesaran sabarnya kita terhadap istri kita. Itu dewasa namanya. Saat tahu istrinya lagi ngambek, didatengin, sayang lagi capek ya.
Udah nggak usah kerja apa-apa, kamu istirahat. Tapi nanti rumahnya berantakan. Lebih baik rumahnya berantakan hanya sesaat, tapi kamu sehat daripada kamu sakit. Dewasa itu namanya. Terus apa yang dilakukan? Kamu mau makan apa sayang? Udah nggak usah masak. Hari ini nggak usah masak, kita quality time, kita keluar. Gimana anak-anak? Titip neneknya. Pasti seneng gitu kan? Selesai. Ya sayang ya. Tuh mama, saya sama mama sering dititipin si kecil gitu. Kenapa? Untuk ngebangun suasana bareng sama pasangan saya. Ketika bisa ke Jabodetabek saya ajak. Berdua. Kalau bisa ajak si kecil saya ajak dan lain sebagainya. Kenapa? Saya nggak tahu umur saya sampai kapan. Dan itu yang kita lakukan sebagai seorang suami, teman-teman semuanya. Memastikan gelas dari memori istri kita itu terisi dengan kebahagiaan. Memastikan tangki di dalam jiwanya itu dengan cerita-cerita yang baik. Agar besok atau lusa kita wafat, yang diingat itu tentang kebaikannya. Sehingga apa? Lisannya semakin mudah untuk mendoakan kebaikan buat kita. Dan istri yang punya suami model begitu, gak akan nikah lagi. Dia akan tetap menjaga kesuciannya. Betapa banyak ulama-ulama terbaik dahulu, ya kan? Mereka membesarkan anaknya single parent, betul kan? Zaman sekarang janda tapi centil, selfie masukin media sosial. Niang buaya rambutnya hitam, betul kan? Beda kelas teman-teman semuanya. Maka saya kembalikan lagi ke sini. Apa tadi tugas istri? Pertama, mensolehahkan diri. Fokus kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami tanpa tapi. Yang ketiga, ini yang sering dilalaikan sama seorang istri. Hafizatul lil ghaib. Makanya lanjutan ayatnya, bima hafizallah. Allah yang menjaga wanita-wanita yang bisa menjaga dirinya, menjaga kesucian hatinya, menjaga kesetiaannya. PR besar buat kita para muslimah. Kapan? Saat tukang sayur datang ke komplek. Kita datang, besti kita, tetangga datang juga. Terus tiba-tiba dia ngomong, Jeng, tahu nggak? Itu tetangga kita yang blok sebelah sono punya mobil baru, yang satunya ngomporin, paling juga nyicil. Bermaksiat saat suami ndak ada. Makanya Allah nggak menjaga dia. Akhirnya dikenal di sekomplek apa? Sebagai geng tukang gibah. Kehormatannya dijaga sama Allah? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga apa yang menjadi hak suaminya. Atau contoh, datang pengajian, Masya Allah, pakaiannya syar'i, tertutup luar biasa, ya kan? Di teras rumah pakai dasternya ngatung. Pakai pakaian hijab syar'i, begitu tangannya disodorin, keleknya kemana-mana. Saya mau tanya, dosa nggak? Dosa, teman-teman. Kenapa? Auratnya terbuka. Hal sederhana. Atau mungkin media sosial kita. Mulai di-unfollow lagi teman-teman laki-laki. Ya? Kenapa? Saat kita private media sosial kita, tapi ternyata ada laki-laki yang bisa memfollow kita, foto-foto kita dilihat sama mereka. Bahkan saat tidur sekalipun, itu dosanya ngalir ke kita. Karena apa? Wajah kita dinikmati sama laki-laki yang bukan mahramnya kita. Itu komitmen untuk menjaga apa? Menjaga hak-haknya suami terhadap diri kita, teman-teman semuanya. Bukan malah dibiarkan dibuat terbuka, ya kan? Bentar-bentar upload foto selfie dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi pastikan mulai selektif. Ini iman. Ustadz, kenapa sih harus sampai seketat itu? Buka Quran surat ke-24. Surat An-Nur ayatnya 31. Apa kata Allah? Wa kulil mu'minat, wanita-wanita yang muslimah itu cirinya pertama, dia bisa menundukkan pandangan, tidak mudah melihat laki-laki lain dan tidak mudah dilihat oleh laki-laki lain. Itu ciri utamanya. Nanti ke laki-laki, ke para suami, saya akan pesan dengan ayat yang sebelumnya, ayat ke-30-nya. Kulil mu'minin, katakan kepada laki-laki yang beriman, apa? Tundukkan pandangannya. Kenapa demikian? Saya katakan begini, jangan seorang laki-laki, suami yang masih follow perempuan, mustahil hatinya bisa istiqomah dalam kebaikan. Mustahil perasaannya bisa sustain, bisa terjaga dalam kebaikannya. Kenapa? Jangan berharap hati seorang suami itu bisa istiqomah kalau dia belum bisa menundukkan pandangannya. Sampai sebegitunya loh. Karena lanjutan dari ayat itu ngomongin tentang apa? Kemaluan, tentang kehormatan. Iya kan? Seorang laki-laki bisa berfantasi dari matanya.
Dan objeknya adalah selalu perempuan. Makanya saya bilang sama para muslimah, para istri, mulai selektif. Kalau perlu tulis situ yang gede semuanya, khusus akhwat. Yang coba request follow ke istri saya, hampir 400 ya sayang ya? Hampir 400. Dan itu nggak ada yang diterima, laki-laki soalnya. Nggak diterima. Kalau yang perempuan diterima sama istri saya, tapi kalau yang laki-laki tidak. Kenapa? Karena kita sama-sama udah komitmen, dan saya pun tidak follow perempuan kecuali keluarga inti saya. Sederhana jawabannya. Satu, ada syariatnya. Yang kedua, kenapa? Sederhana, bagi kita para laki-laki yang kadang mata itu butuh hiburan. Tapi pastikan saat melakukan hiburan untuk mata kita, yang dilihat yang cantik cukup istri kita saja. Itu kan komitmen, itu iman. Buat siapa? Buat kita. Sehingga apa? Allah jaga kita sebagai seorang istri. Udah habis. Ini suaminya belum ini. Gimana? Mau lanjut? Apa salat dulu? Kalau lanjut paling sampai jam 12 pas insya Allah. Lanjut dulu? Taib. Bismillah. Nah teman-teman semua yang dirahmati Allah, sekarang tugas suaminya ya. Yang pertama saya ambil dari bawah. Apa? Cari nafkah. Yang utama yaitu qawwamah. Kebanyakan kita para suami itu gagal paham dengan tugas ini. Kita menganggap bahwa saat seorang suami bekerja dan memberikan nafkah kepada istri itu sudah lepas kewajibannya sebagai seorang suami. Salah besar teman-teman semuanya. Karena Islam itu merupakan sebuah sistem kehidupan untuk kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu indahnya luar biasa. Kalau seandainya tugas suami hanya mencari nafkah, maka saya akan katakan banyak dari kita para muslim yang kalah berdagang sama orang-orang kafir. Kalau nafkah menjadi tujuan utama seorang suami bekerja, kaya nggak sih kita? Coba lihat 10 besar orang terkaya di Indonesia, hanya satu nyempil, itu CT kalau nggak salah, dari 10 besar ini. Yang lainnya orang kafir. Artinya apa? Allah tidak memberikan kemuliaan pada seorang muslim itu lewat harta, tapi lewat perannya dia sebagai seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Makanya Nabi mengeluarkan sebuah hadis dari lisan Nabi SAW. Itu bukan sembarangan hadis, disampaikan sama Nabi di hadapan para sahabat yang mulianya luar biasa. Artinya begini, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman, ada Abu Bakar, ada sahabat mulia yang lainnya. Apa yang disampaikan sama Nabi? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Apa kata Nabi? Sebaik-baiknya kalian bukan tentang apa dan siapa kalian di luar. Dengan jabatan kalian di luar pun seperti apa. Bukan kalian seorang pemilik bisnis, bukan direktur, bukan komisaris dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya kalian para suami, para laki-laki adalah yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya, keluarganya. Meter paling besar buat kita sebagai seorang suami, bahwa nilai kita di hadapan Allah bukan tentang siapa kita di luar, tapi tentang siapa kita di dalam dan bagaimana kita di dalam rumah kita. Itu kenapa Nabi juga mengatakan, kalau mau tahu akhlak seorang suami, tanya sama istrinya. Makanya saya kurang setuju sama SKCK dikeluarin sama polisi. Lah ya, polisi kan bukan istri kita kan. Harusnya seorang suami bikin SKCK itu harus didampingin sama istrinya. Nanti polisi nanya, Bu, betul suami ibu berkelakuan baik selama di rumah? Kalau bilang enggak, kan rapotnya merah semua. Betul kan? Ini sebuah sistem yang akhirnya apa? Menghadirkan kebaikan di dalam rumah tangga. Kalau tahu rapotnya merah semua, seorang suami sadar diri, bukan malah mencaci maki istrinya. Kamu malu-maluin aja suami di depan polisi. Bukan. Tapi introspeksi diri bahwa betul saya masih buruk. Penilaian suami saya penilaian istri saya seperti itu tergerak atas izin Allah. Karena Allah mau ngoreksi saya. Itu iman namanya, teman-teman. Jadi kalau suami lagi ngingetin, jangan gampang marah. Istri lagi nasehatin, jangan gampang emosi. Karena apa? Itu bisa jadi Allah sedang menasehati kita hanya lewat lisan dari pasangan kita atau dari anak kita. Itu iman namanya. Makanya dia bahagia. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, cari nafkah. Quran surat kedua ayat 168 dan 172. Konsepnya apa? Yang Allah minta rizkinya di Quran surat kedua ayat 168
168. Apa yang disampaikan Allah? Allah membuka ayatnya dengan Hannas, semua manusia, semua makhluknya Allah yang bernama manusia. Mau dia beriman ataupun kafir, kata Allah, pastikan rizki kalian halalan thayyiban. Pernah ngelihat orang kafir non-muslim yang jujur dalam usahanya? Banyak. Pernah kan ngelihat? Karena mereka juga punya pegangan dalam kehidupan mereka. Lah ya, ini yang muslim malah kerjanya korupsi. Bukan hanya korupsi uang. Yang bahaya itu korupsi waktu yang tanpa kita sadar melakukannya. Jam kerja jam 8, pulang jam 5 atau jam 4. Kita sudah datang terlambat, pulang lebih awal, nongkrong di mall pakai seragam. Coba. Masuknya bayar lagi, astagfirullah. Ini nggak sesuai dengan kaidahnya. Terus apa kaitannya dengan Quran surat kedua ayat 172-nya? Allah mengganti dari ya Yuhannas menjadi ya yuhallazina amanu. Di ayat itu kata halalnya dihilangkan, yang tetap tinggal kalimat thayyib. Kenapa begitu? Karena orang yang beriman itu sudah pasti kecenderungannya pada sesuatu yang halal, sesuatu yang berkah. Dan Allah mengingatkan, kamu orang yang beriman saat mencari nafkah, pastikan halal itu terjaga dan cara-caranya juga baik. Tetap dijaga. Itu untuk urusan nafkah. Nah, nafkah, bagaimana Ustadz kalau seandainya mana dulu yang didahulukan, orang tua atau istri? Nah, sempat viral video seorang perempuan bertanya kepada salah satu guru kita, ya kan? Yang kemudian diceraikan sama suaminya karena memilih ibunya agar bisa masuk ke dalam surga Firdaus itu. Sampai akhirnya muncul konten si paling Firdaus. Kalau saya diskusi sama beberapa guru saya, ada satu kaidah begini. Dalam Islam disebut sebagai infak. Infak itu lebih luas, teman-teman semuanya. Nah, infak ini ada dua macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, yang wajib itu apa aja? Pertama, zakat. Yang kedua, contohnya nafkah. Nafkah itu wajib. Ya, ini dalilnya. Quran surat keempat An-Nisa ayat 34. Nah, nafkah itu diberikan kepada siapa? Kepada istri. Nah, infak ada yang sunnah. Kaitan yang sunnah berarti dalam hal ini adalah sedekah. Dalilnya Quran surat kedua ayat 215. Kepada siapa sedekah itu diberikan yang paling utama? Disebutkan oleh Allah orang tua. Orang tua. Nah, artinya apa? Cukupkan dulu kebutuhan pasangan kita, baru bantu dan tolong orang tua. Dan kita pun nanti nih calon orang tua ya, harus tahu-tahu diri bahwa anak kita ini bukan lagi milik kita, tapi ada kewajiban yang harus dilakukan oleh dia kalau anaknya laki-laki. Kalau anaknya perempuan juga jangan dirongrong terus. Kenapa? Rizki itu sudah Allah jamin. Baik itu rizki kesehatan, kehidupan, kematian, bahkan rizki dalam bentuk nominal dan uang. Yang belum itu adalah apa? Kebahagiaan kita harus diikhtiarkan. Sebagai seorang ibu, seorang ayah, ya kan, akan bahagia saat kita bisa melepas anak-anak kita untuk berkhidmat dengan pasangannya. Seorang istri, ya kan, dia akan menjadi seorang ibu, dorong suaminya untuk khidmat kepada orang tuanya, baik orang tua dari istri maupun orang tua dari suaminya. Kita pun sama sebagai seorang suami, dorong istri kita untuk tetap bisa bersikap baik, berbuat baik, bisa lebih dekat kepada kedua belah pihak. Kenapa? Kita pun akan menjadi orang tua yang nanti anak-anak kita akan berumah tangga, teman-teman semuanya. Itu nafkah. Ya. Jadi, mana yang lebih utama? Tidak ada yang lebih utama. Dua-duanya sama-sama utamanya. Tapi kalau berdasarkan syariat, cukupi dulu kebutuhan istrimu, maka tolong orang tuamu. Setelah itu. Karena kan kita juga bukan anak semata wayang kan? Kebanyakan dari kita pasti lebih dari satu saudara kita. Ajak keluarga kita untuk sama-sama membantu orang tua kita. Kalau perlu, tinggal bareng sama kita. Bareng sama kita, hidup bersama dengan kita, itu jauh lebih baik, jauh lebih afdol. Kedua-duanya didapatkan, memuliakan orang tua, membahagiakan istri. Ini qawamahnya belum, teman-teman semuanya. Baik, saya sedikit persingkat ya.
Qawamah. Ini ada 3 ayat turunannya dari kata dari qawamah ini. Yang pertama Quran surat ke-25 ayat 74. Yang kedua Quran surat ke-66 ayat ke-6. Yang ketiga Quran surat ke-52 ayat 21. Ini konsep hidup teman-teman. Bagaimana menjadi seorang qawamah? Ini tiga ayat saya keluarkan dan ini yang Allah inginkan. Yang pertama Quran surat 25 ayat 74. Apa? Surat Al-Furqan. Ini kan doa kita setelah selesai sholat. Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa pesan kita? Apa pesan dari Allah buat kita? Kata Allah begini, hei para suami, kalau kamu pengen punya istri yang salihah, kalau kamu pengen punya anak cucu keturunan yang salihah, pastikan kamu menjadi sosok soleh dulu di dalam rumahmu dan menjadi teladan bagi istri dan anak-anakmu. Sudah suami seperti itu? Sudah suami seperti itu? Jadi jangan pernah nuntut istri kita untuk bisa menjadi wanita yang salihah kalau kita sebagai seorang suami belum menjadi sosok yang soleh dan menjadi teladan buat mereka di dalam rumah. Kalau apa-apa emosi, apa-apa marah, ya kan, apa-apa pakai urat, apa-apa justifikasi, jangan harap istri kita bisa menjadi seperti Khadijah. Jangan berharap teman-teman semuanya. Karena kita nggak mau belajar menjadi seperti Rasulullah SAW. Tadi di podcast bareng sama Ustaz Umair, role model itu nggak perlu yang lain, cukup satu sosok itu aja. Siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah ketika menyikapi istrinya Aisyah cemburu, ada 2 macam teman-teman semuanya. Yang pertama, Nabi memilih untuk diam. Yang kedua, menasehatinya. Tapi hebatnya Nabi SAW saat bersikap terhadap istrinya yang sedang cemburu, itu luar biasa. Laki-laki sejati banget teman-teman. Cemburu pertama, kapan? Saat Aisyah membawa makanan di rumah salah satu istrinya yang lain. Iya kan? Ternyata sudah terhidang makanan yang lainnya. Apa yang dilakukan sama Aisyah? Membalikan makanan semuanya. Di depan siapa? Para sahabat yang lain. Coba kalau modelnya kita. Caci maki istri kita kan. Tapi lihat apa yang dilakukan sama Nabi. Nabi dengan sangat tenang luar biasa dan sambil tersenyum kepada para sahabatnya. Mungutin makanannya satu persatu. Apa kata Nabi? Ibunda kalian sedang cemburu. Ya kan? Itu saat di depan khalayak. Nabi menjaga, bukan hanya menjaga dirinya. Kalau kita kan ngomong marah-marah, istri ngambek, manyun di depan di depan khalayak, kita juga ikut marah-marah. Kamu nggak bisa ngejaga nama baik suami, salah. Saat kita membuka aib pasangan kita, istri kita di hadapan orang lain, maka saat itu kita juga sedang menghancurkan harga diri kita sebagai seorang suami. Nabi elegan caranya. Kapan cemburu yang satunya lagi? Aisyah pernah mendapati Nabi terbangun di tengah malam, ya. Nabi biasa datang ke Baki untuk ngapain? Mendoakan para sahabat yang ada di Baki. Malam hari dalam kondisi gelap Nabi berjalan ke Baki. Apa yang dikhawatirkan sama seorang Aisyah? Aisyah saja masih overthinking. Nah, tapi overthinkingnya Aisyah elegan, nggak kayak kita. Itu hikmah namanya. Jadi akhirnya apa? Aisyah ngikutin Rasulullah SAW di belakang. Rasulullah tahu bahwa Aisyah mengikutinya. Saat berhadapan dengan Aisyah dalam kondisi yang overthinking seperti itu. Apa overthinkingnya? Aisyah takut Rasulullah begitu keluar dari rumah, pulang dari Baki, nggak pulang lagi ke rumahnya, tapi pulang ke rumah istri yang lainnya. Diikutinlah sama Aisyah. Seketika bertemu dengan Rasul, ya kan, berhadapan, Nabi hanya mengatakan, setan di dalam tubuhmu sedang hadir ya. Betul kan? Musuh kita kan setan. Membisikkan. Tuh, jangan-jangan nanti Nabi pulang ke rumah istri yang lain dan lain sebagainya. Sama. Tapi overthinkingnya Aisyah itu elegan, nggak kayak kita. Tapi emang kebanyakan sih feelingnya seorang istri itu benar. Iya kan? Jadi apa hikmahnya? Hikmahnya apa? Jangan pernah menasehati istri kita di hadapan khalayak. Betul kan? Itu pelajaran luar biasa dari itu, qawamah namanya. Artinya saat kita bisa bersikap seperti seorang laki-laki sejati, gentle, makanya disebut sebagai ar-rajul. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rajul itu sifat superlatif, sifat-sifat istimewa yang ada di dalam diri seorang suami. Apa? Penyabar, telaten, ya kan, bijaksana, memaklumi, pemaaf.
itu hanya akan dilekatkan oleh Allah kepada laki-laki yang siap memikul tugas menjadi seorang qawwam di dalam rumah. Karena apa? Dia akan menjadi teladan di dalam rumah untuk menghadirkan istri-istri yang soleha dan putra-putri yang soleh dan soleha. Dan dia menjadi role model contohnya. Nah, ini tugas qawwam pertama, teman-teman semuanya. Yang kedua, Quran surat ke-66 ayat ke-6, surat At-Tahrim. Apa yang disampaikan sama Allah? Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai para suami yang beriman, yang kamu mengerjakan sholat, kamu berpuasa, kamu mencari nafkah yang halalan dan toiban untuk istri dan anak-anakmu, kata Allah, pastikan kamu selamat dulu. Berarti kan kalau dia selamat, dia punya ilmu, betul kan? Kalau dia selamat, berarti dia punya iman. Kalau dia selamat, dia punya bekal amal soleh. Sehingga apa? Sehingga dia bisa menyelamatkan setelahnya keluarganya. Siapa? Istri dan anak-anaknya. Cemburunya seorang laki-laki yang beriman itu adalah saat tahu istrinya ke teras rumah tapi nggak pakai kaos kaki. Itu cemburunya laki-laki yang beriman. Cemburunya laki-laki yang beriman adalah ketika tahu ada satu helai rambut dari istrinya yang keluar. Itu cemburunya laki-laki yang beriman. Kenapa? Karena dia nggak mau tersebab satu helai rambut itu laki-laki banyak yang melihat dan menjadi sebab terseretnya ke dalam nerakanya Allah. Karena laki-laki beriman tahu, karena ketidak menggunakannya kaos kaki istrinya keluar rumah walaupun ke teras, itu bisa menyeretnya sampai ke dalam nerakanya Allah. Jangan juga berdalih kita sebagai seorang istri, bahkan nggak ada yang lihat. Betul, manusia nggak lihat, tapi setan lihat kita, tapi jin lihat kita. Betul kan? Itu satu kesatuan kan, sistem kan. Istrinya taat sama suami, suaminya jadi teladan dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini Allah hadirkan tugas suami dan istri dalam satu ayat yang utuh, dalam satu ayat yang sempurna. Dan itu jadi pelajaran besar buat kita teman-teman semuanya. Kalau memang mau rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, pastikan ya kita sebagai seorang suami menjadi sumber literasi ilmu buat istri dan anak-anak kita. Agar apa? Agar lebih banyak komunikasi dan diskusinya. Karena rumah tangga itu 70%-nya adalah ngobrol. Lah ya ini sampai rumah beradu punggung di atas kasur, ngapain? Sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Itu rumah tangga apa kuburan? Lah ya sepi maksudnya. Karena momen yang paling menyenangkan di dalam rumah tangga itu, apalagi sudah di dalam kamar, suami istri, pillow talk sebutannya. Ngobrol di atas tempat tidur, bercanda, saling cubit, ya kan, saling ngegelitikin, saling gigit. Ada sekarang banyak piknot gitu kan. Gigitan seorang istri kepada suami itu 99% menghilangkan rasa stresnya. Betul kan? Rasa lelah dan stresnya. Nanti silahkan dipraktekin. Gigit suaminya, gitu. Ya sayangnya. Ini kalau dibuka nih ya, istrinya ngegigit, suaminya matok. Ya itu selanjutnya terserah Anda lah itu ya. Itu kan udah dewasa. Yang jomblo jangan ngebayangin, nggak nyampe. Yang jomblo nggak kebayang, nggak nyampe gitu. Tapi kan itu dalam rumah, iya kan? Tadi tuh ada obrolan sama Ustadz Umar. Saya lupa sih ya. Intinya gini, jadilah suami yang ngangenin buat istri. Ciri suami yang ngangenin itu baru mau berangkat udah ditanya kapan pulang. Wah, gua banget itu suami yang ngangenin. Kenapa? Karena istrinya itu nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain, gabut ya. Semua kerjaan udah dikerjain, tapi kayak ada yang kosong dan hampa ketika suaminya nggak ada. Bahkan biasanya kalau istri yang seperti ini itu agak susah tidur malamnya. Karena apa? Samping kamarnya, samping kasurnya nggak ada suaminya. Karena aroma tubuh dari suami itu udah menjadi sebuah racun yang bisa membuat seorang istri mudah tertidur saat di samping suami. Dan bawaannya pengen tidur mulu. Ya gitu sayang. Ketawa. Jadi jadilah suami yang suka ngangenin buat istri. Ketika ada dilendotin, ketika nggak ada selalu dirindukan kapan kembali dan pulang. Sudah seperti itu kita. Coba ngobrol sama istri nanti.
Aku udah jadi suami yang ngangenin belum sih sayang buat kamu? Yang pulangnya itu selalu dinanti dan ditunggu. Gitu. Jangan-jangan ketika ada di rumah berharap kapan sih kamu keluar, Pak? Kapan kamu keluar? Begitu keluar, yes. Itu bahaya kalau rumah tangga seperti itu. Berarti kita bukan qawamah di dalam rumah. Dalam satu video saya mengatakan begini. Banyak laki-laki yang bisa menjadi suami tapi tidak bisa menjadi seorang qawamah di dalam rumah. Berarti suami itu hanya cari nafkah. Tapi seorang qawamah di dalam rumah, dia suami dan dia pun menjadi teladan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ayat yang terakhir, surat At-Tur ayat 21. Ini visi besarnya. Apa? Ketika sudah menghadirkan kepemimpinan yang bertakwa di dalam rumah, menjadi teladan dalam ketaatan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, memastikan keluarganya selamat dari siksa api neraka. Maka tugas seorang laki-laki selanjutnya, memastikan istri dan anak-anaknya diantarkan sampai depan pintu surganya Allah. Tugas suami itu. Surat At-Tur ayat 21. Itu visi besar kita. Sehingga apa? Bukan hanya sekedar cinta-cintaan ala Romeo and Juliet, tapi cinta yang tertanam karena Allah. Cinta yang tertanam karena mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang tertanam antara kita dengan pasangan kita betul-betul karena ingin bertemu dengan sosok yang menjadi idola kita selama ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW beserta dengan istri-istrinya beliau radhiyallahu anhum ajmain. Teman-teman semuanya, ini singkat saya padatkan, saya balapan dengan waktu. Nanti insya Allah sesi kedua saya sampaikan sedikit tentang bagaimana merekatkan, membuat cinta kita dengan pasangan kita selalu rekat sampai ke sesi akhirnya insya Allah. Jazakumullah khairan kasir. Belum ada sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawabnya nanti diakhirkan. Silahkan dicatat aja dulu pertanyaannya. Mohon maaf lahir dan batin karena kita sudah lewat waktu salat zuhur juga. Alafu minkum hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya Mega materinya daging sekali ya ini ya. Baru sesi pertama sudah sangat luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Ustaz itu, dan setelah ini kita akan ada break dulu sebentar, yaitu isoma ya. Jadi silakan nanti untuk bisa sholat terlebih dahulu dan juga dilanjutkan dengan makan siang. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi kedua yang akan dimulai sekitar pukul 1. Ya, sekitar pukul 1 segera ditunggu kehadirannya nanti jam 1 di tempat yang telah disediakan lagi. Begitu, kita tutup dulu untuk sesi pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru di fallback sama Ustadz Rafiq.